Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan dan menyambut baik atas diselenggarakannya acara peresmian Rumah Restoratif Justice serta kegiatan pelaksanaan Adiaksa Peduli Stunting. Serta atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Kajati Aceh beserta Ibu dan rombongan di Kabupaten Aceh Tenggara yang secara langsung akan meresmikan Rumah Restoratif Justice di Kabupaten Aceh Tenggara. Senin 28 November 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh meresmikan Rumah Restoratif Justice di Kabupaten Aceh Tenggara dan melaksanakan kegiatan Adiaksa Peduli Stunting di kantor Camat Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta rombongan, PJ Bupati Aceh Tenggara beserta unsur Forkompimda Aceh Tenggara, para Kepala OPD Aceh Tenggara, Camat dan Pengulu Kute, serta masyarakat yang hadir. Rumah Restoratif Justice adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara warga masyarakat untuk mencari dan menemukan keadilan restoratif melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat agar tercipta keharmonisan dan kedamaian di dalam masyarakat. Pergeseran paradigma hukum dari keadilan retribut atau pembalasan menjadi keadilan restoratif atau pemulihan yang berkembang saat ini telah diakomodir oleh Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini disebut Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kehadiran Rumah Restoratif Justice diharapkan mampu menggali kearifan lokal dan memperkuat penyelenggaraan kewenangan Kute berdasarkan hak asal-usul, yaitu kewenangan menyelesaikan sengketa antara masyarakat sesuai tradisi di luar peradilan perdata dan pidana. Sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan pasal 3 huruf E Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2020 tentang daftar kewenangan Kute berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kute atau desa di Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen mendukung penuh upaya kejaksaan dan jajarannya dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat melalui Lembaga Rumah Restoratif Justice. Semoga dengan berdirinya Rumah Restoratif Justice ini nantinya dapat melahirkan putusan-putusan perdamaian yang memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Restoratif Justice sepakat segenap. Kajati Aceh juga melaksanakan kegiatan Adiaksa Peduli Stunting yang merupakan bentuk rasa peduli kejaksaan terhadap tingginya angka stunting di Aceh dengan memberikan perhatian terhadap balita dan memberikan santunan juga bingkisan makanan tambahan bergizi. Dari Kuta Cane, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini ada 2 event. Yang pertama, pembukaan peresmian Rumah Restoratif Justice dan juga peresmian pelaksanaan Adiaksa Peduli Stunting. 2 event ini tentunya kita maknai adalah dua-duanya untuk kepentingan masyarakat di Aceh Tenggara ini, rekan saya ini. Jadi kami melakukan Adiaksa Peduli Stunting ini bukan hari ini selesai, tetapi harus berkelanjutan. Maksimal 2 tahun program ini harus berlangsung. Dan kami kemarin 1 semester sudah kami evaluasi dan sudah
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar Aceh. Jadi keberadaan rumah RJ ini tidak hanya melulu mengatasi masalah pidana aja, termasuk masalah keperdataan diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa maupun bermasalah di rumah ini. Kemudian diketahui dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat adat dan didamaikan. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kajati dan seluruh jajaran kejaksaan yang telah meresmikan rumah Restoratif Justice yang kita menyebut sebagai sepakat segenap. Nah, ini satu hal terobosan baru dari jajaran kejaksaan dan tentu ini sebuah mekanisme baru yang penyelesaian. Tidak semuanya harus melalui APA, tidak semuanya harus melalui banyak hal ternyata bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan menggunakan kearifan lokal bisa ini sudah ada wadahnya. Sebagai pemerintah daerah bagaimana Bapak? Tentu kita akan mendukung benar bersama-sama teman-teman karena ini sebuah inovasi baru saya rasa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi terkait dengan monitor evaluasi apa yang disampaikan oleh pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi terkait masalah Balai RJ Sepakat Segenap ini yang ada di Lawi Bulan, ini tentunya kami akan perintahkan yaitu Kasipidum beserta jajaran kejaksaan yang terkait dengan petugas-petugas yang ada di sini. Nanti kita akan bentuk petugas piket yang akan mengevaluasi setiap kegiatan yang hadir permasalahan yang ada di masyarakat ini. Intinya rumah RJ ini tidak akan menjadi seremonial belaka, Pak ya? Insya Allah tidak ada.